Salam Budi Luhur, selamat bertemu kembali pada materi algoritma pemrograman dan struktur data. Kali ini kita akan membahas tentang struktur data stack. Ini adalah untuk lanjutan dari mata kuliah kita, di mana terakhir kita telah membahas tentang struktur pengulangan. Nah, data stack adalah tipe data yang strukturnya dikatakan paling sederhana. Nah, stack sendiri ya diartikan adalah sebuah tumpukan, di mana pada kegiatan atau kehidupan sehari-hari juga, apabila kita punya barang atau benda yang jenisnya sama, katakanlah sebuah buku begitu, maka buku itu biasanya apabila kita punya dalam jumlah yang banyak, biasanya akan kita susun berdasarkan tumpukan ya. Jadi kalau misalnya ada 100 buku, ada kemungkinan kita jadikan menjadi satu tumpukan tetapi tinggi, kemudian bisa juga kita jadikan dua tumpukan supaya tidak terlalu tinggi dan disusun dengan kemudahan kalau nanti dibutuhkan untuk diambil, untuk dicari, maka kita tidak terlalu repot untuk memindahkan tumpukan-tumpukan di atasnya apabila buku yang akan diambil di bagian bawah. Nah, demikian juga struktur data, jadi disebut dengan tumpukan. Ada dua macam, ada single, ada yang double. Nah, single ini pada dasarnya ya tadi, apabila kita punya buku sebanyak 100, ya sudah kita tumpuk saja dalam satu tumpukan. Risikonya adalah ya tinggi sekali tumpukannya. Kalau kita akan mengambil buku yang bagian bawah, maka kita harus mengambil dulu atau menurunkan dulu tumpukan-tumpukan yang ada di atasnya. Nah, tentu saja kalau buku bisa diambil beberapa langsung, tapi dalam hal struktur data kita tidak bisa, sehingga kalau kita ingin mengambil tumpukan itu, maka kita harus mengeluarkan tumpukan satu persatu dari atas. Nah, sehingga kalau tipe data ini biasanya nanti akan disebut sebagai tipe data first in last out atau last in first out. Nah, dari ilustrasi gambar ini maka kita bisa katakan bahwa tumpukan itu kalau kita ingin menambah namanya push, kalau kita ingin mengambil namanya pop. Kemudian di dalam struktur stack ada istilah tadi ya, menambah push, menyimpan, masuk dan seterusnya. Kemudian mengambil, itu istilahnya adalah pop. Bisa saja dalam prakteknya, dalam hal ini pop itu juga melakukan penghapusan. Kemudian ilustrasinya juga kemudian bisa digambarkan pada struktur data array satu dimensi. Jadi kalau secara fisik bisa disusun dari atas ke bawah, sebenarnya secara data itu bisa digambarkan dari kiri ke kanan, di mana sebelah kiri itu akan dikatakan sebagai bagian bawah dan sebelah kanan dikatakan sebagai bagian atas. Nah, struktur tumpukan juga nanti akan mempunyai bagian-bagian, misalnya bagian bawah, bagian atas gitu ya. Posisi kosong, posisi belum penuh, dan posisi sesudah penuh. Nah, kemudian macam-macam prosesnya. Jadi di awal selalu harus diinisialisasi, ada berapa yang maksimal tumpukannya. Kemudian push itu adalah inisial untuk mengisi atau menyimpan, menulis atau memasukkan atau menginsert, dan pop adalah istilah untuk hapus, mengeluarkan, ambil, baca ya. Maka di awal kita biasanya pada saat datanya kosong, maka topnya bagian atasnya adalah -1 ya. Nah, sehingga di sini akan bisa kita lihat ya, bagian atasnya adalah -1, ini dalam keadaan kosong. Kemudian pada saat diisi, maka kita harus geser topnya dulu. Jadi kalau mau ngisi ya dari -1 untuk isian pertama, topnya harus digeser ke posisi 1, baru dimasukkan atau dilakukan push ya. Dan seterusnya seperti ini ya. Ini topnya sama dengan 4, datanya dimasukkan X-nya 15 misalnya. Nah, untuk mengisi elemen A3 ketiga, maka X-nya ya, A-nya harus dirubah menjadi 3, ini kalau menggunakan data array, dan maka dimasukkan X sama dengan A3. Nah,
untuk memasukkan data satu persatu ya selalu dengan cara menggeser topnya. Tapi kalau nanti setelah diambil maka topnya harus dikurangi 1 gitu ya. Jadi kalau mau ngambil berarti topnya dikurangi 1, kemudian datanya diambil gitu. Nah, kembali lagi ini tidak terlalu efektif untuk saat ini karena tipe struktur data seperti ini adalah tipe struktur data yang klasik ya. Jadi prakteknya sudah hampir tidak dipakai. Ya, di sini ada istilah-istilah yang menjadi istilah baku. Kosong berarti topnya -1, penuh berarti topnya n ya, n-1 atau n+1 ya. Bisa diisi berarti topnya kurang dari n+1. Ada isinya berarti n-nya topnya sama dengan n ya. Jadi n+1 ya. Kondisi stack kosong ya, dan seterusnya. Kemudian algoritmanya. Nah, ini cara membuat contoh untuk stack latihan, dan kita akan melanjutkan pada pertemuan bagian terakhir nanti, yaitu pada bagian prosedur dan function. Itu kira-kira sekilas tentang struktur data stack, dan semoga bermanfaat sebagai gambaran seperti apa sebenarnya struktur data itu di dalam komputer, di mana sesederhana seperti kalau kita di dunia nyata mau menyimpan barang. Karena memang struktur data stack adalah struktur data awal sekali yang pernah diciptakan di dalam struktur data komputer. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat dan salam Budi Luhur.